kebesaran kasih Allah atas rahmat tabisan imamat yang telah diterima oleh anak adik kakak saudara kita yang terkasih Pastor Agustinus Nikolaus Yokit MSC. Bersama kesetiaannya memanggil, membimbing, mengarahkan dan memilih anak kita ini dalam menjalani proses panggilan untuk menjadi seorang gembala berhati pelayan. Sebagai bentuk cinta dan kerendahan hati dalam menanggapi dan mengatakannya ya pada panggilan Tuhan, ia menorehkan melalui moto Dios es amor, Allah adalah kasih. Tentunya kita berharap dan berdoa semoga Allah yang Maha Kasih memberikannya rahmat kesetiaan dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita semua berdiri dan membuka perayaan syukur ini dengan menggemakan nada syukur dalam lagu pembukaan. Lagu pembuka 170. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
para pastor, para suster, bruder, frater, seminaris, biarawan-biarawati, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore. Kurang semangat. Selamat sore. Mantap. Jangan karena mau acara baru kita semangat ya toh. Tapi untuk perayaan syukur, perayaan Ekaristi Kudus, kita juga harus penuh semangat. Hari ini kita berkumpul di sini pertama-tama bukan untuk merayakan misa pertama dari Pastor Agustinus Nikolaus Yogit MSC, bukan itu yang pertama-tama. Tapi kita mau memanjatkan syukur kepada Tuhan karena rahmat panggilan itu tetap terjaga, terpelihara, dan terus berlanjut karena kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Sehingga kita semua berkumpul di sini, kita bersyukur karena rahmat yang Tuhan berikan itu pertama-tama bukan hanya untuk saya Pastor Agus, Pastor John maupun Pastor Greg yang ditabiskan tanggal 31 Januari yang lalu. Tapi kita semua kita berkumpul karena rasa syukur atas berkat itu. Untuk itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengawali perayaan Ekaristi ini, kita mengakui segala dosa dan kelalaian yang telah kita perbuat. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ordinarium diambil dari Misa Gaya Muyu. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam nada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setia yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa Engkau telah menetapkan putramu yang tunggal sebagai Imam Agung. Engkau juga telah memanggil dan menganugerahi sejumlah orang pilihanmu rahmat imamat suci. Kami mohon, pandanglah dengan rela hamba-Mu ini yang telah Kau pilih untuk menjadi abdi dan pembagi rahasia penebusan-Mu. Sudilah melimpahkan rahmat-Mu supaya hamba-Mu ini senantiasa melaksanakan tugas imamat dengan setia dan sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Alleluia, alleluia, alleluia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga,
Tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang telah kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, para suster, biarawan-biarawati, umat beriman yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Baik itu seperti kita di pasar saja. Luar biasa ya jawabannya ya. Apa kabar? Luar biasa kurang. Luar biasa mantap oke. Apa kabar? Luar biasa mantap oke. Mantap. Kalau begini kan semangat begitu. Semangat di situ. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang menurut saya sangat relevan dengan hidup kita di zona Papsel ini. Banyak ninja berkeliaran. Bukan hanya malam hari, siang hari pun dia berkeliaran. Dengan bangga dimasukkan dalam info kejadian Merauke. Saya adalah ninja yang berhasil memotong 1 orang sada. Luar biasa ya. Bukan di sini semua kita orang-orang baik. Orang-orang yang di luar sana, ada orang yang ninja-ninja itu. Kita berkumpul di sini bukan karena kita semua adalah ninja Papsel, bukan. Kita berkumpul di sini juga bukan karena kita mau baku-bagi pinang, tidak ada. Kita berkumpul di sini juga bukan karena oktaib, minuman jahat itu, sopi itu, tidak juga. Kita berkumpul karena kasih Allah begitu besar. Dios es amor. Itu bahasa Spanyol. Kalau bahasa Indonesianya Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka hati kita itu tergerak. Ketika awalnya saya tidak berpikir bahwa kita akan mengadakan misa seakbar ini, sebesar, seagung ini. Saya hanya dalam saya punya pikiran itu kita hanya misa keluarga saja di lingkungan di mana mama adik dan bapak adik saya tinggal. Hanya keluarga saja. Tapi ketika niat itu dibawa ke pastor paroki bilang tidak. Ini harus kita bawa, kita rayakan karena ini saya ditabiskan itu bukan hanya untuk jadi pastor dalam keluarga Yokit Okai Bob Tutainan, bukan. Saya ditabiskan untuk semua umat. Maka perayaan syukur ini harus kita rayakan bersama-sama. Dari situ mulai terbentuk panitia. Panitia mulai door to door, pintu dari pintu. Sedikit yang kita punya kita berikan. Justru dari sedikit itu yang kita punya itu akhirnya mujizat itu terjadi. Dari sedikit yang tidak laku cuma sarung kangkung 1 ikat saja. Justru yang tidak laku itu yang berharga di mata Tuhan. Seringkali kita pikir, aduh saya harus kasih 1 M baru saya bisa bahagia. Pastor Agus mau misa perdana, saya harus kasih 35 sapi. Pialai, mau cari mana sapi begitu? Tapi hati itu
Hati itu di mana? Di dalam. Bukan di mulut. Tinggal weng saja, omong saja banyak. Wah, 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 wah. Tapi tindakan itu tidak ada. Bukan di sini, di tempat lain. Di sini semua orang-orang baik, baik semua. Roh Kudus sudah menyala-menyala di atas kepala itu. Amin dong. Amin. Jangan ragu. Saya juga ragu, pelela Roh Kudus kan tidak kayak Masalahnya kita dari rumah ada baku marah dengan pace dia. Saya sudah bilang cepat, ini mau misa ini. Kok masih isap rokok lagi, kok masih minum kopi lagi. Pele. Bapak tidak, mama kok make up apa ya? Kok bukan pergi acara nikah, misa ini. Pele mati setel di situ. Pele harus ada bunyi ya. Harus ada bunyi. Dia punya itu harus ada bunyi. Itu anak-anak adik-adik jangan ganggu. Itu mama sementara ritual kudus. Kau ganggu itu langsung kasih dia berubah jadi neraka jahanam di situ. Ya Allah. Anak-anak masih sibuk push rank, Free Fire. Mau kecil satu ini. Mandi sudah. Pele kita belum push rank ini. Hai pele. Mobile Legend. Perempuan-perempuan kecil ini dong masih sibuk scroll TikTok di situ. Scroll, like. Pialah. Pilih semua jam 4 ini, semua misa. Kasih yang seharusnya kita bawa dari rumah itu, dia suka kabur di jalan. Tapi tidak apa-apa, itulah hebatnya perayaan syukur Ekaristi. Kita masuk di sini, kita mulai dengan mengakui segala dosa kelemahan kita. Karena Allah itu penuh kasih, makanya kita datang ke sini, lalu kita mengakui, aduh tadi saya ada marah pace dia, saya ada marah mama dia, aduh saya lupa bilang ini. Nanti pulang baru, mama sayang, cukup senyum kah? Mama bilang asa gigi ompong ini ya. Tidak apa-apa toh, justru dari ompong itu cahaya Kristus dia memancar. Menyinari kita punya keluarga ini. Justru kok pompong itu yang saya suka satu kali. Iyo, karena seringkali kita pikir itu barang yang sudah rusak itu tidak laku begitu. Padahal ini justru kamu dulu bagus sama-sama. Kamu katanya sehidup semati dalam suka dan duka. Pele ini sedikit salah sedikit langsung parang dia lari di situ. Dia sudah parang di situ. Sedikit kebung binatang di situ langsung. Pele. Sedikit sudah ramas bilang Pele sapu pula, tarik lagi di situ. Padahal justru kita ini sudah yang harus memulai membagikan kasih itu kepada siapa saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja dengan senyuman. Bapak dia marah, saya tahan di sini. Saya pakai sapu tenaga dalam, saya tahan di sini. Setelah itu baru bapak mama minta maaf. Anak-anak kepala batu, anak-anak memang harus pukul sedikit. Itu saya setuju. Pukul sedikit dulu. Karena sekarang ini kita anak-anak kepala batu tuh, dong tambah bikin-bikin. Sampai dia mau pukul orang tua lagi. Kita dulu tidak kita mesti kita bawa nama itu kita harus litani dulu baik-baik, doa baik-baik. Kita kalau sebut bawa punya nama langsung ko atau nama alo, aduh pele itu nanti mulut mandi darah saja. Iyo, tapi sekarang ini tidak langsung saja. Saya malas. Kecil satu ini. Sangkat lempar lompat-lompat nanti. Anak-anak itu jangan ada yang cita-cita mau jadi ninja, jangan Tuhan, tolong jangan. Pele harus bilang, aduh, saya mau jadi ninja dulu. Jadi dia mulai piara pisau gagang kuning kecil tuh. Dia mulai piara. Dia jaga-jaga, aduh nanti saya besar saya menjadi ninja. Jangan. Itu tidak ada kasih di situ. Sudah biarkan orang lain yang mau begitu, biarkan orang sudah. Kita ini, kita yang selalu datang ke gereja, tolong. Anak-anak muda saya ini, aduh. 2016 saya keluar dari Merauke, semua aman, damai, tentram.
Saya kembali, saya lihat, aduh, saya juga takut mau keluar juga. Kakek tinggal nama lagi. Pele, nama Suharum begini, rip di situ. Balah. Padahal pertama tuh RP, iya toh, referendus pater. Nong tambah I di situ, rip di situ. Tapi itu juga semua orang tua juga harus membagi kasih. Iya toh, bagi kasih. Tegur, itu kau punya anak Ki, bukan saya punya anak. Saya tidak punya istri, kau punya anak. Masa kau suruh Pastor Agus sampai pergi tegur lagi? Wah, kau punya anak, kau yang bikin mau. Itu kamu dua punya proyek baru udah jadi tuh. Pele baru bilang, nah saya yang pergi selesaikan kamu punya permasalahan proyek itu lagi. Ah, kamu dua tuh pergi tegur, urus dia baik-baik. Jangan ini semua dilemparkan kepada orang lain di luar. Kalau begitu ya kasih tidak akan pernah tumbuh hidup di dalam hati kita di tanah Papua Selatan yang tercinta ini. Dan kita harus bersyukur di sini, pemerintah di sini saya angkat jempol. Beda dengan saya di waktu di Kuba. Di Kuba itu kita menderita air mata darah. Kita di sini anak-anak sekolah apa? Pergi ke sekolah, makan dulu, makan. Setelah itu langsung, mama uang jajan kah? Palah. Sudah makan, uang jajan lagi. Di sana tidak ada. Pagi-pagi anak-anak pergi ke sekolah tuh perut kosong aja, kosong. Tidak ada apa-apa baru pergi ke sekolah. Makan cuma berapa kali? 2 kali dalam seminggu Pak. Kita di sini setiap hari makan. Acara sedikit isi pele rakus ah. Tidak ada kasih untuk orang lain. Kita ada antri nih di depan sana, bapak dia tingkat. Pele kawan di belakang, pele so habis kapa. Padahal dia share pele ayam itu yang tadi lihat dia nih. Kita dua ada baku lihat ini pele. Bapak dia ambil 3. Baru dia tindis lagi. Padahal sudah gunung ini dia tindis lagi. Mie tumpah-tumpah di situ. Aduh mie. Rakus. Di sini tidak ada, di sini semua orang baik-baik. Tidak bisa makan begitu ya toh. Kita lihat saya sebentar nanti saya lihat nanti. Nanti saya pantau. Habis ini saya pantau pas acara makan saya siaran langsung. Saya juga FB Pro jadi. Di sana tidak ada. Makan susah. Segala sesuatu kita mau buat harus izin pemerintah. Hasilnya dibagi 70% untuk pemerintah, 30% untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tinggal pikir saja. Pulsa 22.000 per bulan. Tidak ada 100.000, tidak ada. 22.000 per bulan. Kalau habis tunggu bulan depan. Paket data 6 giga per bulan. Kau tinggal tangkis sudah itu. Kalau habis nanti tinggal berdoa nanti bulan depan baru isi data lagi. Dorang tidak makan, dorang tidak minum. Dorang bertahan saja begitu. Karena apa? Pemerintahan di sana kan komunis otoriter. Tidak ada kasih di situ, tidak ada. Saya akui tidak ada. Karena saya sudah pergi tinggal di sana 1 tahun. 5 bulan, tidak ada. Kasih itu hanya ada dalam gereja Katolik. Kami ini yang bagi kepada mereka, kasih makan dorang. Saya punya bagian sudah di Kuba sana. Sekarang kamu punya bagian di sini. Dan semoga kita semua mampu membagi kasih. Bukan hanya kasih lewat mulut saja. Moncongnya tinggal bilang saja, iya nanti saya kasih ya. Tidak ada bukti, tidak ada, mulut saja. Cuma sumbang aja. Iya nanti saya kasih ya. Wanah, aman saja. Aman di situ, bele. Ya tunggu-tunggu dia tidak datang bantu masak juga tidak ada. Nanti mau makan baru dia tiba di sana. Dia yang duluan lagi. Woi. Ya Allah. Mari hari ini kita bertobat, kita membagi kasih kepada siapapun yang kita layani. Semoga demikian. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita sambil bernyanyi. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Pactorem Celestem, Visibilium omnium, et indusilium, et in Dominum Jesus Christus, Filium Dei unigenitum, exudatum, de omnia saecula, Deum Deo, lumen de lumine, Deus Deo, de Deus Deo, non factum, confrustationem Patris, et Maria facta sua, Deus Domines, et omnes descendit et celos, Levatus Espiritus Sancto, et Maria Virgine, et Homo Factes, crucifiximus est pro nobis, sus Pontio Pilato, passus Marilah kita bersatu dalam doa umat.
Saudara-saudari sekalian, kita adalah umat kesayangan Allah. Meski kita lemah dan rapuh, tapi Allah telah memanggil dan memilih kita menjadi murid-murid Kristus dan anak-anak Allah. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, Allah telah memanggil dan memilih Paus, para uskup dan imam untuk bekerja di kebun anggur Tuhan dalam mewartakan kabar gembira Allah, yaitu kebahagiaan dan keselamatan. Semoga Allah tetap membimbing para pemimpin gereja ini, teristimewa Bapak Uskup kita, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, dan seluruh imam yang berkarya di bumi Papua Selatan ini, agar mereka senantiasa tekun dan setia dalam melayani umat Allah dengan meneladani Yesus Sang Gembala sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara, semoga para pemimpin bangsa dan negara dikaruniai rahmat kebijaksanaan, semangat kasih, pelayanan, dan pengabdian dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan karya mereka di tengah umat dan masyarakat. Semoga dengan demikian semua orang yang mendapatkan sentuhan kasih dan pelayanan itu semakin bertahan dalam hidup dan mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon. Bagi panggilan kaum muda, kita berdoa semoga semakin banyak anak-anak dan kaum muda di dalam komunitas keluarga kita masing-masing, dan secara khusus kaum muda di tanah Papua ini tergerak hatinya untuk berani menjawab panggilan Tuhan dan membaktikan diri secara total bagi karya Tuhan dalam tugas sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Semoga kita semua berusaha mendorong anak-anak kita menjawab panggilan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Pastor Agustinus Nikolaus Yokit MSc dan Pastor Yohanes Ngagambira Lando MSc untuk tugas pelayanan sebagai seorang imam. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan menguatkan mereka berdua dalam tugas dan panggilan hidup mereka, agar selalu bersukacita dalam menjalankan dan menghayati panggilan suci ini, serta tabah melayani umatnya dimanapun juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang tua, sanak keluarga, dan semua penjasa, semoga Bapa di surga memberkati orang tua, kaum keluarga, para pendidik dan penderma, serta semua orang yang dengan caranya masing-masing telah memupuk, membina,
dan mendampingi Pastor Agustinus Nikolaus Yokit dalam menapaki jalan panggilannya. Kiranya Tuhan mengganjari orang tua, sanak keluarga, dan para penjasa dengan rahmat-Nya, agar mereka semakin berkembang dalam cinta Tuhan dan giat mewartakan kasih-Nya kepada sesama. Berikanlah juga rahmat kebahagiaan kekal bagi keluarga, sanak saudara, dan para penjasa yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan sukacita ini, semoga Bapa di surga membimbing dan menumbuhkan kesadaran akan diri kita sebagai murid Kristus yang selalu siap sedia mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Dan semoga kebersamaan dan persaudaraan kita dalam gereja, dalam komunitas, dan dalam ikatan kerukunan menjadi penopang yang kuat bagi hidup, tugas, dan karya panggilan kita masing-masing. Kiranya Tuhan juga menumbuhkan sikap kasih dan kebaikan dalam diri kita, serta menjauhkan dari kita sikap iri hati, permusuhan, kebencian, balas dendam, dan kemunafikan, serta egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati. Marilah kita mohon. Allah Bapa, perlindungan dan kekuatan kami, dengarkanlah doa-doa gereja-Mu, karena Engkau sendirilah sumber semua kebaktian kami, dan kami mohon, kabulkanlah apa yang kami mohon dalam iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti 233 dan diwekangge dalam bahasa Muyu.
syukurkan atas segala. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sumber kekuatan dan pelindungan umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, teristimewa rahmat panggilan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan karya serta pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu bersama roti dan anggur di atas altar suci ini yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Kita bersatu dalam doa syukur agung kedua, para imam bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekuasaan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bersama-sama. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Petrus Canisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, imam baru akan menerima sakramen tubuh dan darah Kristus kepada orang tua, saudara, sanak sekeluarga, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Inilah salah satu bentuk ungkapan syukur dan terima kasihnya atas jasa dan pengorbanan mereka bagi dirinya. Kemudian ia akan membagikan tubuh dan darah Kristus kepada seluruh umat Katolik yang hadir, yang sudah menerima sakramen komuni pertama dan telah mempersiapkan diri dan tidak terikat oleh halangan apapun juga. Mada Bakti 293.
Lagu komuni yang kedua, Nangguandep dalam bahasa Wambon.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena pada perayaan Ekaristi syukuran Imam Baru ini, Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami dengan santapan sabda dan tubuh darah Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dan layani, dapat menolong, membimbing, dan menguatkan iman kami kepada Yesus Sang Gembala yang baik, sebagai sumber kekuatan dan penolong kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita dengarkan pengumuman. Pertama-tama atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Agus dan Pastor Yohanes sebagai selebran utama dalam perayaan Misa Perdana pada sore hari ini, dan juga kepada para pastor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah menjadi konselebran dalam perayaan Ekaristi yang sungguh luar biasa ini. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas nama panitia kepada seluruh petugas liturgi yang sudah mempersembahkan diri untuk mengawal kita mulai dari proses persiapan dari Suster Alma, kemudian dari putra-putri altar, kemudian dari pemazmur, lektor yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami, dan juga kepada Mama Koster dan semua saudara-saudari yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas semua perhatian, tenaga, pikiran yang sudah kita luangkan bersama-sama untuk melalui proses kegiatan kami ini. Dan juga yang kedua, kami dari panitia sekaligus mengundang kepada Bapak Ibu, para hadirin dan semua pastor, dan kita semua yang berkenan pada hari ini boleh berkenan hadir. Terima kasih banyak kepada Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Pak Sekda Kabupaten Merauke, dan seluruh para pejabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang mulia Ketua MRP, dan juga semua Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami dari panitia menyampaikan terima kasih dan juga sekaligus mengundang kepada kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan dalam acara resepsi bersama yang akan kita sama-sama lalui di halaman utama Paroki Sang Penebus. Dan selanjutnya kami sebelum berkat penutup untuk kita semua, saya mengundang untuk Pastor Agus dan Pastor Yohanes Imam Baru mungkin bisa berkenan hadir di depan. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk sebelum kita memohon berkat perdana untuk kita semua, kita juga mengundang keluarga untuk boleh berkenan ambil bagian depan. Saudara-saudari yang terkasih, sesaat lagi perayaan Ekaristi atau Misa Perdana Imam Baru akan berakhir. Sebelumnya Imam Baru akan memberikan berkat imamatnya kepada keluarga inti, keluarga besar, dan panitia serta semua kita yang boleh berkenan hadir pada kesempatan ini. Sesudah itu ia akan memberkati kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat perdana dari Imam Baru kita dengan penuh hikmat dan tenang. Sebelumnya,
memang sudah ada misa perdana di Boven, di Asiki, dan sekarang di Merauke. Maka kami keluarga besar, khususnya untuk keluarga besar Muyu dan Muambon, dalam mempersiapkan segala sesuatu, kami minta mohon dengan hormat untuk keluarga inti untuk bisa berkenan hadir ke depan. Berkat yang pertama kepada Bapak, Mama, serta keluarga terdekat. Disilahkan. Baik, selanjutnya kami minta untuk dengan hormat Pastor Agus dan Pastor Yohanes bisa kembali ke tempat. Selanjutnya berkat penutup untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Sebelum berkat, kita beri tepuk tangan untuk KOR dulu, luar biasa. Memang. Tadi itu bukan bahasa Muyu atau Mandobo ya, bahasa Spanyol, Pak. Lo tepuk tangan 2 kali lagi, wes. Saya kira tadi saya di luar negeri, padahal saya ada di Merauke sini, di Kampung Baru ya. Terima kasih KOR yang luar biasa mengantar kita. Liturgi juga indah, karena inti adalah perayaan Ekaristi ini. Makan-makan itu nanti, yang penting perayaan Ekaristi disiapkan dengan sangat baik. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada 465.